Sebenarnya semua bagian dari Ghozi sangat menarik, terutama bagian ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan segala hal untuk menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana beliau mempersiapkan kawan-kawannya, mempersiapkan persenjataannya, mempersiapkan benteng-benteng dan berbagai macam blokade-blokade yang beliau lakukan dan beliau persiapkan untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Sebab memang bagian yang paling menarik itu bukan cuma penaklukannya saja, tetapi juga persiapan menuju ke sana. Persiapan menuju ke sana menentukan apakah Konstantinopel akan berhasil ditaklukkan atau tidak. Persiapan yang bagus insya Allah akan mengantarkan kepada keberhasilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, la tuftahanal Qustantiniyatu falani mal amiru amiruha walani mal jaishu dalikal jaish. Pasti Konstantinopel akan ditaklukkan dan sebaik-baik penakluk adalah yang menaklukkan kota itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Maka bagian yang paling saya suka sebenarnya semuanya, cuman yang paling dan paling lebih palingnya itu adalah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan penaklukan kota itu hingga prosesi masuknya, prosesi menerobosnya Sultan Muhammad Al-Fatih melalui gerbang Kalisius untuk kemudian masuk ke kota Konstantinopel itu dan bersujud syukur menghadap kiblat, kemudian mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kota yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW telah berhasil dia taklukkan. Sebenarnya saya dan guru sekaligus sahabat saya, sekaligus partner saya dalam menggarap Ghozi ini, Ustadz Felix Xiao, ingin sekali memberikan gambaran berupa kisah kepada generasi kita tentang bagaimana seorang penakluk besar, bagaimana seorang pemimpin besar, pahlawan besar Islam dibentuk, dididik, dan dibina semenjak dari usia yang masih sangat muda. Semenjak dari kecil sampai beliau tumbuh, beliau dewasa, sampai kemudian meraih prestasi yang begitu gilang gemilang yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW sepanjang zaman. Itu seperti apa? Sehingga nanti kisah bagaimana terbentuknya karakteristik dan mental beliau itu tergambar, kemudian bisa diaplikasikan, bisa diteladani, bisa dicontoh oleh generasi kita. Nah, sehingga kami ingin menghadirkan kisah yang luar biasa, yang heroik, kisah seorang pemberani, kisah seorang penakluk, dan kisah seorang yang selain pemberani dan penakluk, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti perintah Rasulullah SAW, mau mempelajari Islam, mau jatuh bangun untuk meraih cita-citanya, dan mau terus belajar. Pesan itulah esensi dari seluruh rangkaian Ghozi yang ada 4 seri ini. Sudah terbit 2 seri. Seri ketiga sekarang sedang dalam proses penerbitan dan seri keempat sedang dalam proses penggarapan. Insya Allah tetralogi Ghozi ini akan memberikan gambaran kepada generasi Islam tentang bagaimana seharusnya karakter seorang generasi Islam yang tangguh seperti karakternya Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke, baik, terima kasih Kang Nisa atas penjelasannya. Mudah-mudahan novel Ghozi ini akan menginspirasi banyak kaum muda, khususnya generasi Islam. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.